Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar kembali surah Al-Munafiqun, yakni surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8 ya. Kemarin sampai ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mereka orang-orang munafik, kita tahu orang-orang munafik dengan pemimpinnya yaitu Abdullah bin Ubay, dan kita tahu kenapa beliau tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau memiliki hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Ubay ini ketika mereka pulang bersama pengikut-pengikutnya dari peperangan Bani Mustalik, kita tahu Bani Mustalik itu adalah peperangan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, maka kata Abdullah bin Ubay beserta pengikutnya, teman-teman, ketika mereka kembali ke Madinah setelah pulang dari peperangan Bani Mustalik, mereka mengatakan, kami, kata mereka nih, penduduk asli Madinah, itu kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mulia menurut mereka, dan orang-orang yang beriman, orang-orang pengikut Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang lemah dan hina. Kata mereka, la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Kata mereka, kata Abdullah bin Ubay, ketika kami kembali ke Madinah maka kami akan mengeluarkan, kita akan mengeluarkan siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman yaitu Nabi kita Muhammad SAW beserta pengikutnya. Mereka lupa kalau ternyata kekuatan itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong Rasulnya, yang akan menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mereka lupa kalau ternyata yang namanya kemuliaan, yang namanya keperkasaan, kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya yang namanya kemuliaan, al-izzah itu kemuliaan, kekuatan, itu sesungguhnya adalah bagi ar-rasul, bagi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang beriman. Jadi kekuatan itu pertama milik Allah, walillahi, dan milik Rasul, milik utusannya juga orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina, akan tetapi orang-orang munafik, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui, karena kesombongan yang ada dalam dada-dada mereka, sampai-sampai mereka akhirnya tidak mengetahui bahwasanya yang memiliki kekuatan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-9, teman-teman yang ada Al-Qur'an boleh dibuka ya, kita bareng-bareng mentadabburinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Subhanallah. Ini menunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-khitab di sini ya, siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nasihat kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah engkau jadikan amwal, ya, janganlah engkau jadikan harta-hartamu, awala auladukum, dan janganlah engkau jadikan anak-anakmu, itu semuanya menjadikan engkau akhirnya terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang teman-teman, subhanallah ya, yang namanya harta, yang namanya anak-anak, yang namanya istri, yang namanya kendaraan, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang manusia mencintainya. Tabiat seorang manusia ya, hamba Allah adalah biasanya fitrahnya itu sangat suka dengan harta. Harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kesenangan-kesenangan dunia, mereka suka. Tapi ternyata di situ semuanya adalah fitnah. Dan bagi siapa yang melalaikan ya, bagi siapa yang dilalaikan dari harta, dari
anak-anak tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Subhanallah. Tapi kita tahu yang namanya harta tidak akan kita bawa mati. Yang namanya anak-anak kalau tidak salih, ya kalau tidak salihah, mereka akan melupakan kita. Kecuali kalau misalnya yang kita tinggalkan itu adalah anak-anak yang solih dan anak-anak yang solihah, maka mereka akan mendoakan kita sebagai orang tuanya ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau mereka bukan anak-anak yang solih, bukan anak-anak yang solihah, mereka akan meninggalkan kita semuanya dan akan melupakan kita ketika kita sudah meninggal nanti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Subhanallah. Dan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang salih, ya, amalan-amalan yang kita persiapkan di dunia ini untuk nanti sebagai bekal kehidupan kita adalah sesungguhnya itu merupakan sebuah amalan yang akan kekal, sebuah amal salih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah lebih baik pahalanya di sisi Rabb, di sisi Rabbmu, inda rabbika thawaba wa khairun amala, dan lebih baik untuk kita jadikan harapan. Subhanallah ya teman-teman. Jadi kita itu sejatinya nih di dunia itu sedang mencari bekal. Perbanyak amal salih kita dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya inginkan, dengan sesuatu yang Allah ridhai, kemudian kita istiqomahkan. Jangan pernah menganggap amal solih itu kecil, tapi amal solih yang kecil bisa menjadi besar karena sebuah niat. Dan jangan pernah kita remehkan sebuah amal solih yang kecil, kalau itu adalah istiqomah teman-teman. Subhanallah. Kita tahu bahwasanya yang namanya amal solih dikerjakan istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada mengerjakannya tidak istiqomah. Maka coba yuk, saya ajak diri saya dan teman-teman, kita evaluasi diri kita masing-masing, kita bermuhasabah. Kira-kira amal solih apa yang bisa kita istiqomahkan, yang bisa kita dawamkan, yang bisa kita terus menerus kerjakan sebagai bekal nanti ketika kita menuju negeri akhirat, sebagai teman kita nanti ketika kita berada di alam kubur. Apakah kita bisa mendawamkan membaca Al-Quran misalnya, minimal misalnya tidak banyak-banyak, misalnya 1 hari 2 lembar misalnya, itu lebih dicintai daripada membaca Al-Qurannya hanya malam Jumat. Atau kita bisa beramal salih dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, terus sampai terakhir. Terus lisan kita berzikir subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah sebuah amal-amalan yang ringan, zikir-zikir yang ringan, tapi tidak ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Saya senantiasa mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, pastinya nasihat ini pertama kali untuk diri saya teman-teman, bahwasanya sungguh sebuah zikir di mana zikir itu mudah diucapkan di dalam lisan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tapi itu dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Coba kalau kita dawamkan sambil kita menunggu, sambil kita diam gitu ya, daripada lisan kita tidak berzikir apa-apa, mending kita berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita tidak akan pernah tahu teman-teman mana kebaikan, mana amal solih kita yang akan masukkan kita ke dalam surganya. Bisa jadi amalan-amalan yang kita pandang ringan di dunia ini ternyata itulah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teman-teman hanya menyingkirkan duri di jalanan, batu-batu atau paku yang ada di jalanan, teman-teman menjadi seorang hamba Allah yang ngeh itu yang empati, yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Bisa jadi ketika kita menyingkirkan paku atau duri di tengah jalan dengan niat agar tidak terkena oleh orang lain, ya, tidak memberikan bahaya atau tidak mencelakakan orang lain, maka itu Allah ridho dengan amalan kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Subhanallah. Maka perlu kita kembalikan lagi terus, kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak amalan itu bisa memberatkan timbangan amal salih kita.
Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menjadikan anak-anaknya, menjadikan hartanya itu terlalu ia cintai. Nah, ini juga hati-hati ya teman-teman. Kita itu sebenarnya kalau kita dunia itu seperti bayangan, harta itu seperti bayangan. Kalau kita kejar, maka dia akan pergi. Tapi kalau kita nggak ngejar, dia akan ikut. Maka doa yang perlu kita panjatkan ke hadapan Allah agar Allah tidak menjadikan harta ini sebagai tujuan utama kita, dunia ini sebagai tujuan utama kita. Kita berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ini doa yang bagus ya. Jangan engkau jadikan wahai Rabbku la taj'alil dunya akbara hammina. Jangan engkau jadikan wahai Rabbku dunia ya beserta perhiasan-perhiasannya itu sebagai tujuan utama kita. Wahai Rabbku, ya kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, engkau yang maha mengetahui, Allahumma ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya sebagai atau hanya sebatas untuk menegakkan tulang punggungku agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ini juga doa lagi. Ya Allah, jadikanlah agamaku ini aslih, perbaikilah agamaku yang itu adalah sumber atau muara kehidupanku. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashina. Ya Allah, perbaikilah kehidupan duniaku karena kita itu hidup di dunia. Tapi jangan jadikan dunia dan harta sebagai tujuan utama kita. Kita boleh meminta kepada Allah teman-teman, ya Allah, jadikan dunia yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dunia. Bukan kita yang ngejar-ngejar harta. Capek kalau kita ngejar-ngejar harta. Yakin seyakin-yakinnya capek. Rugi kalau kita hanya memikirkan dunia, dunia, dan dunia. Bangun tidur bukan memikirkan apa yang akan kita siapkan dari amal soleh untuk hari ini. Sudahkah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata yang dipikirkan closing kalau bagi penjual. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia bangun tidur yang teringat itu dunianya, Allah akan cerai beraikan dunianya dari dirinya. Tetapi barang siapa yang dia bangun tidur ingat akan akhiratnya, maka Allah yang akan mengumpulkan dunia di hadapannya dan dia tidak lagi suka dunia tersebut. Allahu Akbar. Maka jangan heran ya teman-teman, subhanallah, ada banyak harta-harta yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang salih. Maka hamba-hamba tersebut tidak silau dengan dunia, tidak silau dengan harta. Ketika Allah ambil kembali, dia tidak resah, dia tidak gundah gulana. Justru itulah yang harusnya dipikirkan oleh kita semuanya. Ya, subhanallah. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi amwalina. Ya Allah, berikanlah kebarokahan terhadap harta-harta kita. Jangan jadikan harta-harta kita, jangan jadikan anak-anak kita sebagai fitnah untuk kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak kita justru melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang yang namanya seorang ibu saking cintanya kepada anak itu membuat akhirnya dia pelit. Seorang ayah saking cintanya kepada anak itu membuat akhirnya dia kikir, ya tidak lagi mau memberikan sesuatu kepada orang lain karena membela anaknya. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita bareng-bareng memohon dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mencintai Allah di atas segalanya dan jangan jadikan dunia dan harta serta anak-anak kita menjadi fitnah bagi kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Subhanallah, kita tadabburi pelan-pelan teman-teman. Wa anfiqu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah, infakkanlah. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah meminta kepada kita untuk menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sebagian saja, tidak harus semuanya. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kita, di antaramu. Kemudian kalau kematian itu telah datang, telah dekat, orang-orang yang akan meninggal dunia sedang menunggu malaikat maut yang menghampirinya, maka kata Rasulullah SAW, mereka meminta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku sekarang, wahai Rabbku. Ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar saja. Aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak di jalanmu, ya Rabb. Subhanallah. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku,
tundalah sejenak, barang semenit, barang sedetik, barang setengah jam. Aku akan bersedekah. Dan aku ingin ya bersama orang-orang yang salih. Engkau jadikan aku ini adalah orang-orang yang salih. Subhanallah teman-teman. Tidak ada penyesalan yang lebih dalam dari seorang hamba manakala datang kematian mendekati dirinya, kemudian diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala gambarannya, maka dia pun akan menyesal ketika hartanya dihabiskan bukan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, besok ketika kematian itu menghampiri seseorang, maka dia meminta kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar bisa berbuat amal salih terhadap apa yang aku tinggalkan. Allahu Akbar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, tidak bisa dikembalikan lagi. Orang kalau sudah meninggal dunia, orang kalau sudah mendekati yang namanya sakaratul maut, itu tidak bisa lagi dimajukan dan dimundurkan barang sekejap. Maka sebelum hari itu datang teman-teman, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng, dan ini nasihat untuk diri saya, kita infakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada ceritanya orang yang sering berinfak itu menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang yang senantiasa bersedekah itu kemudian Allah jadikan kehidupannya senantiasa mendapatkan musibah-musibah. Tidak ada. Kemarin teman-teman pernah mendengarkan yang kemarin kecelakaan di Balikpapan. Subhanallah. Ada seorang yang dia senantiasa di pagi hari itu gunakan waktunya untuk bersedekah. Dia bawa roti, bagi-bagikan ke orang yang membutuhkan. Dan subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, bahwasanya yang namanya as-sadaqah itu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Kita lihat orang tersebut ya, sebelah-sebelahnya itu mobil sudah rongsok, sudah penyok, orang-orang pada meninggal. Dia utuh ya, motornya itu utuh, rotinya juga masih utuh teman-teman. Masya Allah. Dia hanya terkena perci kaca dari sebelah-sebelahnya, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabatku, mungkin di antara teman-teman ada yang mengira sedekah selama ini yang teman-teman berikan itu belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunianya. Tapi kita lupa, sedekah yang kita berikan itu bukan kita ingin mendapatkan kepingan-kepingan dunia, tapi kita ingin mendapatkan ridha Allah. Mana yang lebih besar? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, atau hanya kepingan-kepingan dunia yang kita dapatkan? Sering timbul pertanyaan kepada diri saya, baik itu di kajian online maupun di kajian offline. Apakah kita itu bersedekah mesti meniatkan, misalnya bolehkah kita bersedekah, misalnya kita sedekah sepeda, kita minta kepada Allah agar diberikan motor, kita sedekah motor agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mobil, memberikan rumah. Subhanallah, sedekah jangan pernah hitung-hitungan kepada Allah. Allah yang hari ini memberikan kepada kita mulut bisa berbicara, lisan bisa mengecap rasa, mata bisa melihat. Kalau dibandingkan dengan mobil, dibandingkan dengan motor, adalah nikmat yang tiada tara teman-teman. Ada nggak teman-teman yang mau ditukar mulut kita dengan sepeda motor? Tidak ada. Mau nggak kita ditukar mata yang saat ini kita bisa lihat, kemudian Allah butakan, ditukar dengan mobil? Tidak ada yang mau. Maka Allahu Akbar, yuk kita luruskan sedekah kita, yuk luruskan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk agar Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka harapan-harapan kita, doa-doa kita selama ini Allah akan ijabah. Sebelum kita berucap pun, apa yang ada di dalam dada-dada kita Allah tahu, dan Allah kabulkan itu dari arah yang tak terduga. Maka mulailah saya ajak diri saya dan teman-teman, yuk kita lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, kerabat kita terutama, ya, barangkali ada yang membutuhkan, maka kita berinfak.
Kalau kita bersedekah, berinfak kepada karib kerabat yang membutuhkan, subhanallah, kata Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Pahala menyambungkan tali silaturahim dan pahala dia bersedekah. Maka sebelum kita bersedekah kepada orang lain, lihat dulu kira-kira ada nggak kerabat yang membutuhkan. Kalau ada kerabat yang membutuhkan, kita berinfak, kita bersedekah kepada mereka. Dan sekali lagi teman-teman, mohon dengan sangat jangan pernah kita berharap dari sedekah kita itu agar dikembalikan dengan yang lebih banyak. Maksudnya begini, misalnya kita mau berinfak ya kepada orang lain. Niatnya itu biar kita dapat lebih banyak dari orang itu. Itu tidak boleh. Karena ini ada ancaman yang berat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, semua kebaikan itu akan kita rasakan tanpa kita harus meminta dan memohon balasan dari orang lain. Orang yang berinfak, bersedekah karena Allah. Kalau orang yang kita berikan sedekah, kita berikan infak pun mereka sampai akhirnya nggak mengucapkan terima kasih, nggak mengucapkan jazakillah khair, kita tidak akan sakit hati. Memang adabnya ketika kita diberikan oleh seseorang itu kita mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan jazakillahu khair. Itu adab kita ya. Tapi kalaupun sampai pun ada orang yang kita beri infak atau sedekah, dia tidak membalas, kita tidak akan pernah sakit hati. Karena memang infak kita, sedekah kita itu untuk mencari ridha Allah. Allah boten sare, Allah nggak tidur, Allah melihat apa yang kita berikan kepada orang lain. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, ayo mulai yang namanya infak, yang namanya sedekah itu nggak harus besar. Kita senyum aja, senyum kepada kawan kita, kita berikan nasihat-nasihat yang terbaik, kata-kata yang baik, itu sudah dihitung sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan waktu kita punya nih waktu. Ustazah, bagaimana kalau misalnya kita mahasiswi, kita talibah, nggak punya uang, kita masih minta uang kepada orang tua, tapi kita punya waktu, kita punya ilmu, sedekahkan ilmu kalian, sedekahkan waktu kalian. Kalian punya ilmu, bisa baca Al-Quran, jadilah ustazah-ustazah pengajar Al-Quran. Kalian punya ilmu, bisa mendesain poster-poster dakwah, jadilah kalian bagian dari admin-admin yang membuat flyer-flyer dakwah atau poster-poster dakwah, dan jadikan itu, niatkan sebagai sedekah. Kalian punya waktu, jadikan waktu kalian untuk bermanfaat bagi orang lain, bagi umat, dan itu sudah dihitung sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, yang namanya sedekah itu luas ya teman-teman. Jangan pernah anggap berkecil hati karena kita nggak punya uang kita tidak bisa bersedekah. Sesungguhnya yang namanya berinfak, bersedekah itu adalah sebuah hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allahu Akbar. Kematian itu tidak harus disertai dengan sakit. Kematian tidak harus disertai dengan tua. Kejadian kemarin ya, yang kecelakaan lalu lintas di Balikpapan yang belum lama ini, yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, itu memberikan sebuah nasihat berharga bagi kita yang masih hidup. Lihatlah teman-teman, lihatlah kita semuanya ya, bahwasanya mereka ketika keluar dari rumah masing-masing menuju ke sebuah tujuan mereka, ke sebuah tempat. Ada ya bapak-bapak ya di sana yang tempat tujuannya adalah untuk bekerja ya, mereka pakai seragam. Mereka dalam keadaan sehat walafiat. Tidak menyangka itu adalah akhir ya dari kehidupan mereka. Tidak menyangka bahwasanya istri mereka tidak akan menyangka itu adalah pertemuan terakhir dengan suaminya sebelum berangkat kerja. Subhanallah. Kalau Allah sudah menangguhkan, kalau Allah sudah memberikan kematian, maka Allah berikan itu. Dimanapun kita berada, kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Ajal akan mengejar kita. Subhanallah. Maka ini seharusnya yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi, senantiasa mengingat kematian, karena kematian itu dekat dengan kita, kematian itu tidak tahu kapan datangnya. Dan nasihat terbaik kata Rasulullah SAW, ya, nasihat terbaik dari semua nasihat yang ada di dunia ini adalah dengan mengingat kematian. Pemutus segala kelezatan yang ada di dunia ini adalah dengan mengingat kematian. Orang kalau sudah ingat mati teman-teman, orang kalau sudah ingat hari akhirat, dia akan bangun dari kemalasannya. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya, karena waktunya sangat-sangat berharga di dunia, cuma sebentar tok, sebentar saja. Kalau sudah datang kematian, orang yang tadinya leha-leha menyesal kenapa nggak baca Al-Quran, kenapa nggak menuntut ilmu, kenapa nggak berbuat baik kepada sesama, kenapa nggak mengumpulkan bekal yang banyak. Dan kematian itu dekat dengan kita ya, subhanallah.
Maka jangan pernah kita luput dari yang namanya kematian, karena sesungguhnya kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon semoga Engkau memberikan kepada kita rizki untuk mendapatkan husnul khatimah. Karena kehidupan akhir yang baik itu adalah sesuatu yang kita harapkan ya teman-teman. Mari kita saling mendoakan, kita jauh di mata, dekat di doa. Kita saling mendoakan semoga kita semuanya kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan akhir hidup yang baik. Semoga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini orang-orang yang senantiasa menginginkan atau memikirkan kematian dan senantiasa berbekal untuk hari setelah kematian. Baik, alhamdulillah selesai surah Al-Munafiqun sampai ayat 11 ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan. Semoga bisa diambil manfaat dari kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.